Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu pertandingan bersejarah, pertandingan antara Grandmaster Indonesia yaitu Susanto yang akan melawan juara dunia Magnus Carlsen. Ini adalah pertandingan yang terjadi pada 1 Agustus kemarin dan berakhir remis atau seri. Oke, langsung saja kita saksikan pertandingannya, dimulai dengan putih oleh GM Susanto dan hitam oleh Magnus Carlsen. Putih maju dengan pion di E4 dan dibalas hitam dengan pion di C5. Ini adalah Sicilian defense. Dilanjutkan Susanto dengan pionnya maju di C3 dan ini adalah balasan untuk Alapin variasi. Dilanjutkan Magnus dengan pion di D5 dan dibalas putih dengan pion makan pion di D5 dan dilanjutkan dengan kuda di F6. Dan di sini pion tidak langsung dimakan dengan menteri hitam, melainkan dengan Magnus pengembangan perwira dengan kuda maju di F6. Oke, pertandingan lanjut dengan pion maju didorong di D4 mengajak pertukaran dan direspon oleh Magnus Carlsen dengan kuda makan pion di D5 dan dilanjutkan kuda putih berkembang di F3 untuk pengembangan D4. Hitam merespon dengan kuda di C sekaligus memberikan ancaman pada pion putih Susanto. Maka dari itu Susanto merespon dengan kuda maju di C3 dan ini mengajak pertukaran. Dibalas hitam dengan pion maju di A6 sekaligus menghadang jika gajah maju ke B5. Maka dari itu Susanto meresponnya dengan gajah maju di C4 mengancam kuda dan dibalas dengan gajah hitam maju di E6. Maka dari itu sekelumit konflik di tengah ini dilanjutkan dengan Susanto dengan menarik gajahnya ke B3 untuk mendapatkan sokongan atau dukungan dari pionnya. Magnus merespon dengan langsung kuda makan kuda di C3 dan di sini dibalas dengan pion makan kuda di C3 dan selanjutnya Magnus agresif dengan gajah makan gajah di B3 dan dilanjutkan pion maju di B3. Maka dari itu Susanto setelah Susanto makan pion, pion hitam maju di E6 dan dijawab Susanto dengan rokade raja di langkah ke-12. Dilanjutkan hitam dengan gajahnya ke E7. Maka dari itu Magnus Carlsen juga mempersiapkan diri untuk melakukan rokade. Susanto lanjut dengan gajah berkembang di F4, dijawab dengan rokade oleh Magnus Carlsen sesuai rencana di langkah ke-13. Dilanjutkan kuda berkembang di E5 dan ini adalah mengajak tantangan dengan kuda hitam. Direspon Magnus dengan benteng geser ke C8, dilanjutkan menteri ke F3 dengan tujuan kuda akan diadu. Magnus meresponnya dengan langsung kuda makan kuda di E5. Dijawab dijawab dengan Susanto dengan gajah makan kuda di E5 dan dilanjutkan menteri ke D5. Dan ini adalah kehebatan dari Magnus Carlsen, yaitu mengarahkan pertandingan ke endgame. Karena sampai hari ini Magnus Carlsen adalah salah satu raja endgame pada abad kali ini. Maka dari itu Susanto meresponnya dengan langsung memakan menteri di D5 dan dijawab pion makan di D5. Dilanjutkan benteng ke C1 berusaha mempertahankan pionnya di C3 yang mendapatkan ancaman dari benteng hitam. Maka dari itu pertandingan lanjut dengan benteng maju di C6 dengan mengusahakan akan menumpuk benteng. Maka dari itu direspon dengan pion maju di C4 mengajak pertukaran terlebih dahulu dan di sini tidak direspon Magnus dengan langsung pion makan pion, melainkan memajukan pionnya untuk mengancam gajah putih. Maka dari itu di sini gajah mundur 1 langkah di F4 dan dilanjutkan gajah hitam ke B4 dengan tujuan pion akan maju dan ini akan membentuk posisi bertahan yang sangat solid oleh Magnus. Pion makan pion di D5 karena posisi gajah sudah mempertahankan benteng. Maka dari itu Susanto langsung makan pion, lanjutkan Magnus dengan benteng ke D8 mengancam pion.
Maka dari itu Susanto meresponnya juga dengan benteng ke C7, dan di sini pertukaran terjadi antara benteng makan pion dan dijawab Susanto dengan benteng makan pion. Di sini sekaligus Susanto dengan mengancam gajah Magnus di B7. Maka dari itu dijawab Magnus dengan benteng makan pion di D4, sekaligus mempertahankan gajahnya dan mengancam gajah putih. Susanto merespon dengan pion maju di G3, tidak membalas dengan gajah ya teman-teman. Maka dari itu dilanjutkan pion maju di A5, dan ini adalah sesuai tujuan. Ini adalah posisi bertahan yang sangat kuat oleh Magnus. Dilanjutkan benteng geser ke B5 dan dijawab gajah raja di F7. Dilanjutkan gajah ke C7, dan dari ini pada kesempatan kali ini terjadi skak di D1. Raja menghindar ke G2 dan dilanjutkan benteng ke A1 dengan berusaha mengamankan pionnya ya teman-teman. Maka dari itu putih merespon dengan gajah ke B6 dan dilanjutkan benteng ke A3, sesuai tujuan akan mengancam pion. Pertandingan lanjut dengan pion maju di G4, dan ini adalah langkah menunggu. Jika benteng nanti makan pion, maka gajah juga akan makan pion. Pertandingan lanjut dengan raja geser ke E6 dan dilanjutkan gajah ke D8. Raja mendekati gajah dan dibuatlah benteng turun ke B8 untuk menjaga gajahnya. Dilanjutkan raja geser ke C6, dijawab dengan pion maju di H4. Raja kembali ke D7 dan dilanjutkan pion maju di H5. Maka pertandingan lanjut dengan gajah geser ke C3, mempertahankan pion jika nanti terjadi aduan. Dijawab dengan benteng geser ke A8, memberikan pin pada pion jika nanti maju. Pion maju ke G6 dan dijawab dengan pion maju di H6. Maka dari itu putih merespon dengan hitamnya memakan benteng, dan dijawab gajah juga memakan pion di A5, dan di sini Magnus langsung menggeser bentengnya ke A3, dan ini adalah pin ya yang terjadi. Dilanjutkan skak terlebih dahulu, karena setelah skak raja geser kemanapun gajah akan ditempatkan di B6 sekaligus memberikan perlindungan dan akan terjadi aduan. Maka dari itu raja bergeser ke E6 dan dilanjutkan gajah ke B6. Dan di sini putih mengajak aduan dengan benteng Carlsen. Carlsen langsung merespon dengan benteng makan benteng di A7, dan ini adalah sesuai Carlsen menuju endgame yang sempurna. Gajah makan benteng di A7 dan dilanjutkan gajah ke D2. Maka dari itu di sini dijawab dengan gajah ke D4. Di sini sebenarnya ada langkah menarik selain D4, yaitu dengan cara ke E6. Oke, coba kita analisis. Jika di sini langsung dilanjutkan dengan gajah ke E3, teman-teman bisa lihat ini adalah rasio buruk jika langkah itu terjadi. Karena apa? Kedepannya maka gajah akan dimakan dan dilanjutkan pion makan. Maka dari itu pion akan didorong, dan di sini raja akan bisa mendapatkan pion putih. Maka dari itu langkah itu tidak dipilih oleh Susanto. Oke, kita kembali ke pertandingan. Di sini jawabannya adalah dengan gajah ke D4. Dijawab hitam dengan gajah makan pion di H6. Pertandingan lanjut dengan pion ke F3. Dijawab dengan gajah ke F4. Oke, dilanjutkan setelah gajah putih geser ke C5, raja mendekat ke D5, gajah geser ke E7, gajah mendekat di E5, dilanjut raja ke C4, gajah ke E7, raja ke D3 mendekati raja, dan gajah kembali melakukan langkah bolak-balik. Raja mendekat ke E2, dilanjutkan gajah kembali ke E7, pion didorong untuk mencoba membongkar putih. Pion dimakan dan pion dimakan kembali di F5, dilanjutkan gajah ke G5, pion maju ke H5 dan dijawab dengan gajah ke H4 oleh putih. Pertandingan lanjut dengan gajah ke D4, gajah kembali ke G5, dan di sini gajah hitam ke F2. Pertandingan lanjut dengan pertandingan
Lanjut dengan pion didorong ke H4 dan di sini dijawab dengan gajah kembali ke E5. Pion didorong lagi ke H3. Ini adalah sekat. Maka raja makan pion di H3, dilanjutkan raja hitam juga makan di F5. Raja turun ke H2. Gajah hitam naik ke E3. Dilanjutkan raja kembali turun ke H1 dan di sini gajah ke F4. Jika di sini posisi Susanto langsung memakan gajah, maka bisa dipastikan pion akan menjadi perwira. Maka putih akan kalah dan di sini posisi waktu sudah hampir habis. Maka dilanjutkan Susanto dengan gajahnya ke C3, gajah kembali ke D6, Susanto dengan gajahnya ke F6, gajah hitam ke C5 dan dilanjutkan gajah ke G5. Dan pada pertandingan aslinya di sini pion akan dimakan oleh gajah putih yang dimana gajah satu tidak bisa membunuh raja. Maka dari itu pertandingan kali ini terjadi remis. Itulah yang membuat Margaranto Susanto akhirnya seri dengan dengan juara dunia catur pada abad kali ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini pada pertandingan yang bersejarah untuk catur Indonesia khususnya. Oke, terima kasih.